pemirsa TVR Parlemen, seperti diketahui bahwa DPR RI pada kali ini menjadi tuan rumah dari pergelaran AIPA Kaukus ke-17 dan seperti yang Anda ketahui bahwa AIPA ini akan mengusung tema berbagai isu penting global yang dibahas dalam AIPA Kaukus ke-17. Untuk membahas lebih lanjut seperti apa isu-isu penting tersebut yang akan dibahas pada AIPA Kaukus ke-17 kali ini telah hadir bersama kami Bu Iren Yusiana Roba Putri ya Bu. Beliau adalah anggota BKSAP yang menjadi delegasi dari AIPA Kaukus ke-17. Baik Bu, terkait dengan isu penting global yang dibahas pada AIPA kali ini salah satunya adalah perubahan iklim. Nah, kami ingin tahu nih kenapa perubahan iklim itu selalu digaungkan dalam pertemuan-pertemuan parlemen internasional nih Bu? Terkhusus untuk AIPA kali ini karena kita ketahui bahwa ASEAN itu berada di wilayah tropis dan kepulauan sehingga menjadikan ASEAN menjadi salah satu kawasan yang paling rawan terkait dengan perubahan iklim. Nah, sehingga tema perubahan iklim ini menjadi salah satu tema prioritas kita pada pertemuan AIPA Kaukus ke-17 kali ini karena kita memandang bagaimana kita perlu komitmen bersama untuk menjaga ketahanan kawasan terkait dengan perubahan iklim ini gitu. Di sisi yang lain kita juga perlu komitmen bersama bagaimana caranya untuk pendanaan terkait dengan mitigasi perubahan iklim ini atau climate finance. Itu yang menjadi salah satu prioritas yang dibahas di dalam AIPA ke-17 AIPA Kaukus ke-17 kali ini di Jakarta. DPR RI kan juga menyampaikan bahwa Indonesia tengah mengharmonisasikan regulasi mengenai perlindungan lingkungan hidup dengan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim. Lantas seberapa penting sih Bu payung hukum ini bagi tata kelola perubahan iklim di Indonesia dan apa manfaat yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat kita? Ya, saya memandang bahwa rancangan Undang-Undang PPI ini ya menjadi milestone yang sangat strategis bagi Indonesia sendiri. Kenapa? Karena selama ini perencanaan ataupun hukum yang berkaitan dengan iklim itu tersebar di berbagai sektor. Ada di sektor energi, ada di sektor kehutanan, pertanian dan lain sebagainya. Tetapi dengan adanya undang-undang ini menjadikan ini payung hukum yang sangat kuat. Tentu harapannya ke depan masyarakat mendapatkan dampak yang sangat baik karena kita bisa mengintegrasikan secara nasional perencanaan ataupun pengelolaan yang terkait dengan perubahan iklim ini bisa dari nasional sampai di daerah sehingga juga saya melihat bahwa dari aspek perencanaan secara anggaran ataupun pengawasan ini juga menjadi lebih fokus dan harapannya tentu karena kita melihat bahwa climate change ini sesuatu tantangan yang tidak bisa dihindari, Indonesia bisa sangat siap di dalam mengantisipasi ataupun memitigasi dampak-dampak buruk yang bisa terjadi atas perubahan iklim tersebut. Terakhir nih Bu, perubahan iklim itu kan paling dirasakan oleh kelompok rentan seperti nelayan kita, petani, kemudian perempuan, orang tua dan juga anak-anak. Ini langkah legislatif apa saja yang akan dilakukan oleh DPR RI ini untuk sebagai perlindungan bagi kelompok rentan ini dari dampak yang perubahan iklim ini Bu? Ya, saya sangat setuju sekali bahwa perempuan, anak, disabilitas, teman-teman disabilitas dan juga masyarakat adat, masyarakat minoritas itu menjadi yang paling terdampak terkait dengan perubahan iklim ini. Walaupun saya juga meyakini mereka adalah penyumbang paling kecil terkait dengan emisi dan oleh karena itu negara harus hadir untuk melakukan perlindungan semaksimal mungkin bagi mereka melalui legislasi yang saya pikir itu yang mengandung membawa prinsip pengarus utamaan gender dan inklusif ya. Saya pikir itu yang menjadi prinsip yang harus dipertahankan. Selain itu saya juga melihat bahwa keberadaan nelayan tradisional dan juga masyarakat adat harus mendapatkan ruang di dalam pelaksanaan undang-undang ini dalam artian bahwa mereka juga memiliki hak gitu ya terkait dengan tata kelola kawasan laut ataupun juga hutan-hutan adat yang saya percayai ini juga bisa kita lakukan secara bersama terintegrasi untuk menyelamatkan lingkungan kita. Jadi saya pikir legislasi kita, perundang-undangan kita juga harus mengadopsi
apa yang telah menjadi kesepakatan di AIPA dalam WAIPA Forum, yaitu adalah pengarus utamaan gender itu sendiri dan juga inklusif ya, jadi sangat responsif terhadap kebutuhan gender, dan yang terutama adalah menerapkan prinsip dari SDGs nomor 5 tentang keadilan gender. Jadi saya pikir legislasi kita juga harus menjawab tantangan zaman dan juga harus mengakomodir terkait dengan resolusi-resolusi ataupun kebijakan-kebijakan yang sudah kita sepakati baik itu di kawasan maupun secara global. Terima Oke, kasih terima atas kasih ya. waktunya. Thank you, makasih. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Ibu Iren Yusiana Roba Putri terkait dengan isu penting yang dibahas dalam AIPA Kaukus ke-17 kali ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke rekan kami di studio.